Halo pelanggan setia Lapak Sajian, hari ini kita akan membuat cenil, makanan tradisional dengan ciri khas kenyal ketika digigit. Untuk bahan-bahannya, ini ada 10 sendok makan tepung tapioka, 10 sendok makan tepung terigu, saya pakai segitiga, setengah gelas air atau sekitar 125 ml, dan setengah butir kelapa untuk taburan. Selain ditaburi kelapa, kita juga akan menyiram dengan gula merah cair. Bahannya 7 sendok makan gula merah sisir, 1 lembar daun pandan, setengah sendok teh munjung tepung maizena, 2/5 gelas air atau sekitar 100 ml. Kalau tidak suka dikasih gula merah cair, kita bisa menaburi dengan 2 sendok makan gula pasir. Oke, mari kita membuatnya. Pertama, kita akan buat adonan cenilnya. Masukkan 10 sendok makan tepung tapioka ke dalam mangkok. Lalu, masukkan 10 sendok makan tepung terigu. Aduk menggunakan sendok sampai tercampur rata. Jika ingin lebih wangi, bisa ditambahkan vanili bubuk. Setelah tercampur rata, masukkan setengah gelas air sedikit demi sedikit sambil diaduk-aduk. Supaya lebih mudah, gunakan tangan untuk mencampur adonannya. Campur sampai adonannya terlihat seperti ini. Jika ingin dibuat berwarna-warni, silahkan bagi adonannya. Misalnya mau 2 warna, maka dibagi jadi 2. Atau mau 3 warna, kita bagi menjadi 3. Untuk adonan yang ini akan saya kasih 5 tetes pewarna hijau. Lalu aduk menggunakan tangan sampai tercampur rata. Jika hanya menggunakan 1 warna saja, ada cara yang lebih mudah untuk mencampurnya. Masukkan pewarna ke dalam air yang digunakan untuk mencampur terigu dan tapioka tadi. Seperti ini setelah pewarnanya tercampur rata. Nah, untuk adonan kedua, akan saya kasih 5 tetes pewarna merah. Sama seperti tadi, aduk menggunakan tangan sampai tercampur rata. Hasilnya seperti ini. Untuk adonan ketiga, tidak saya kasih pewarna. Berikutnya, kita akan membentuknya. Siapkan loyang atau wadah yang sudah ditaburi tepung terigu. Lalu, letakkan juga sedikit terigu di loyang untuk dilumurkan di adonan agar tidak lengket. Untuk bentuk yang memanjang, ambil sedikit adonan, kemudian pilin menggunakan kedua telapak tangan. Setelah terbentuk, gulingkan di tepung terigu agar tidak lengket. Kita coba bentuk lagi. Kemudian gulingkan di terigu seperti ini ya. Kita juga bisa bentuk seperti cincin atau donat. Bulatkan sedikit adonan, lalu pipihkan. Kemudian beri lubang di tengahnya menggunakan kelingking. Jika sudah, jangan lupa lumuri dengan tepung terigu.
Jika mau dikoreksi bentuknya, bisa ditekan-tekan dengan jari. Ini saya contohkan lagi untuk bentuk cincin atau donat. Bulatkan, pipihkan, lalu beri lubang di tengah. Kalau mau bentuk bola juga bisa. Cukup gelindingkan sedikit adonan di kedua telapak tangan sampai berbentuk bola. Jika sudah, lumuri dengan tepung terigu. Lanjutkan terus mencetaknya sampai seluruh adonan habis. Didihkan air. Kemudian, masukkan adonan yang sudah dibentuk ke dalam air yang sudah mendidih. Rebus sampai seluruh adonan mengambang. Setelah mengambang, angkat dan tiriskan. Jika kurang yakin sudah matang atau belum, belah bagi dua dan lihat bagian tengahnya sudah matang atau belum. Jika belum matang, maka rebus lagi. Setelah adonan yang mengambang ditiriskan, masukkan lagi adonan yang lain sampai seluruh adonan matang. Berikutnya, kita akan membuat gula merah cair. Sebelumnya, kita larutkan dulu tepung maizenanya. Masukkan 2 sendok makan air ke dalam setengah sendok teh tepung maizena. Aduk-aduk sampai tercampur rata. Jika sudah, sisihkan dulu. Masukkan 2/5 gelas air ke dalam panci. Lalu, nyalakan kompor. Masak air sampai mendidih. Setelah mendidih, masukkan 7 sendok makan gula merah sisir. Lalu, masukkan 1 lembar daun pandan. Masak sambil diaduk-aduk sampai gula merahnya larut. Setelah gula merah larut, masukkan tepung maizena. Aduk lagi sampai tercampur rata. Setelah tercampur rata, matikan kompor dan biarkan dingin. Setelah dingin, keluarkan daun pandan. Kemudian, tuangkan gula merah cair ke dalam mangkok atau wadah. Hasilnya seperti ini. Nanti tinggal kita tuang. Selanjutnya, kupas bagian coklat kelapa dengan menggunakan pisau. Bagian coklat dihilangkan supaya kelapa parut terlihat putih bersih dan lebih lembut ketika dimakan. Ini saya percepat ya mengupasnya. Setelah dihilangkan bagian coklatnya, berikutnya kita parut kelapanya. Nah, ini dia kelapa yang sudah diparut. Sekarang kita tinggal mencampurnya dengan cenil. Taburkan seluruh kelapa parut di atas cenil. Bolak-balik cenil supaya kelapa parut menempel secara merata. Setelah kelapa parut tercampur rata, pindahkan cenil ke piring atau wadah untuk disajikan. Silahkan diatur letaknya sesuai selera. Untuk yang sisi sebelah kanan, akan saya taburi gula pasir. Sedangkan untuk sisi sebelah kiri, saya tuangi gula merah cair. Oke,
Oke, siap untuk disajikan. Dan inilah hasilnya. Perbandingan terigu dan tapioka silahkan disesuaikan. Jika ingin lebih kenyal, silahkan pakai tapioka lebih banyak. Jika tidak ingin terlalu kenyal, silahkan gunakan terigu lebih banyak. Kita coba dulu ya. Ini yang pakai gula pasir. Saya makan. Teksturnya kenyal-kenyal. Saya coba ambil yang merah. Rasanya manis kres gula pasir dan gurih dari kelapa parut. Sekarang kita coba yang gula merah. Rasanya manis dan wangi daun pandan. Kita coba lagi. Enak sekali. Lezat, mantap.